Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan barusan ya. Oke, mungkin langsung aja ke materinya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu sedikit mengenai bank syariah. Jadi pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi prinsip syariah misalnya prinsip keadilan atau keseimbangan, kemaslahatan atau amaliyah juga, serta tidak mengandung unsur gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram lainnya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Dalam menghimpun dana sendiri, Bank Syariah menggunakan dua prinsip, yaitu yang pertama dengan menggunakan prinsip wadiah. Wadiah atau titipan ini adalah produk bank syariah yang kemudian dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Lalu juga yang kedua yaitu dengan prinsip mudorobah. Jadi dalam prinsip mudorobah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudorib atau pengelolanya. Dan dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murobahah dan ijarah ya. Jadi mudorobah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudorobah mutlaqah dan muqayyadah. Kalau mutlaqah itu sepenuhnya diserahkan kepada bank. Kalau mutlaqah itu pemilik dana menggunakan syarat kepada bank syariah. Lalu jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan itu ada murabahah, yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Jadi bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan seperti seharga modal ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank syariah dan nasabah. Selanjutnya adalah mudorobah, yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Jadi dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola adalah sebagai mudorib. Lalu ada juga musyarakah. Jadi akad ini adalah akad kerjasama dan bagi hasil antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau menggabungkan modal, yaitu kemudian resikonya ditanggung bersama dan keuntungan dibagi dengan masing-masing jumlah modal tersebut. Salah satu produk yang ada dalam bank syariah itu adalah IMBT. Jadi IMBT ini adalah gabungan dari beberapa jenis akad ya. Jadi pengertian IMBT itu sendiri atau ijarah muntahiyah bitamlik itu secara etimologi, akad IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik berasal dari tiga kata bahasa Arab, yaitu ijarah, mutahiyah, dan bitamlik, yang ketiganya memiliki arti sewa, berakhir, dan dengan kepemilikan. Sedangkan secara terminologi menurut Wahbah Zuhaili mengartikan bahwa akad IMBT sebagai akad sewa kepemilikan manfaat suatu barang dalam kurun waktu tertentu dengan harga sewa yang lebih dari harga sewa biasanya, dengan perjanjian perpindahannya kepemilikan barang tersebut di akhir atau di tengah-tengah akad setelah dilunasinya hak-hak pemberi sewa, yang dilakukan dengan akad baru untuk memindahkan barang, baik dengan akad hibah atau dengan akad jual beli. Dan menurut
DSN MUI mengartikan bahwa akad ini sebagai perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewanya. Assalamualaikum, selamat datang di Sterling Bisa Bantu. Waalaikumsalam. Iya Mbak, saya ingin melakukan pengajuan pembiayaan. Oh iya, apakah Anda sudah memiliki rekening? Sudah Mbak. Oh iya, di sini kami ada beberapa produk pembiayaan seperti KUR, IP Mikro, KKP Auto, KPR Sejahtera, Umroh, dan Gria Faedah. Kalau saya ingin mengajukan pembiayaan untuk pembelian mobil, kira-kira pakai akad apa ya Mbak? Oh baik Bu, Anda bisa menggunakan akad pembiayaan Auto Faedah atau KKP. KKP itu produk pembiayaan yang dilakukan untuk kepemilikan kendaraan. Pada produk ini menggunakan prinsip jual beli, mitra sewa, dan sewa beli. Oh iya Mbak, sewa beli itu sendiri bagaimana ya Mbak mekanismenya? Oh iya, untuk sewa beli menggunakan akad IMBT Mbak, mekanismenya. Pertama, nasabah mengajukan pembiayaan IMBT, lalu bank memesan objek. Setelah itu, bank dan nasabah melakukan akad. Setelah akad, supplier mengirimkan pesanan ke nasabah. Setelah itu, nasabah melakukan pembayaran ujrah sewa setiap bulan. Dan di akhir masa sewa, objek mengalami perpindahan yang menjadi milik nasabah. Kira-kira saya bisa menggunakan agunan apa ya Mbak jika ingin mengajukan pembiayaan mobil Daihatsu Grand Max untuk jualan? Oh iya Bu, itu bisa menggunakan agunan yang memiliki nilai 200 juta sampai 1 miliar. Bisa berupa sertifikat tanah atau bangunan Bu. Biasanya diambil jangka waktu berapa lama ya Mbak? Oh, sekitar 1 sampai 5 tahun. Syarat-syaratnya sendiri seperti apa itu Mbak? Oh ya, untuk syaratnya itu fotokopi KTP suami istri, KK, NPWP, sertifikat rumah asli, dan melampirkan buku rekening. Oh iya Mbak, saya setuju. Kalau begitu besok saya akan kembali menyerahkan berkas-berkasnya. Baik Bu, nanti jika berkasnya sudah lengkap dan sudah saya terima, nanti akan disurvei terlebih dahulu. Lalu jika sudah di ACC, nanti tinggal tanda tangan kontrak ya Bu. Oh iya Mbak, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, hari ini tanda tangan kontrak ya. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Bu, Mbak ini bertanda tangan sebagai saksi ya Bu. Oh iya Mbak. Untuk penandatanganan akad silahkan dibaca terlebih dahulu ya Bu. Oh iya Mbak. Sudah Mbak. Silahkan tanda tangan di sini. Di sini. Dan Mbak di sini. Ini berkasnya udah ditandatangan ya Bu. Untuk pencairannya silahkan ke teller. Iya Mbak. Oh iya, makasih ya Bu. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Pembiayaan kepemilikan kendaraan adalah produk yang digunakan untuk memenuhi kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah, mitra sewa, musyarakah mutanakisah, atau dengan prinsip sewa beli IMBT, di mana pembayaran dilakukan secara angsur dan dilakukan setiap bulan. Pada kelompok kami mengambil prinsip sewa beli atau IMBT. Tujuan pembiayaan untuk pembelian mobil baru atau bekas dan refinancing. Target market pegawai atau karyawan tetap, wira swasta, dan profesional. Untuk platform pembiayaan sebesar 50 juta sampai dengan 1 miliar.
tenornya minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan untuk jaminannya sendiri bisa menggunakan sertifikat tanah atau bangunan. Pembiayaan kepemilikan rumah. Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan akad jual beli atau akad sewa beli. Info pembiayaan. Tujuan pembiayaan: 1. Pembelian rumah tinggal atau ruko atau unit apartemen. Yang kedua, pembangunan dan renovasi rumah. Yang ketiga, refinancing. Yang target market: 1. Pegawai tetap, wira swasta, profesional. Tenor minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Plafon pembiayaan 25 juta sampai 25 miliar. Analisis penerapan akad IMBT berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 112. Yang pertama, dalam video praktik tersebut, akad ijaroh direalisasikan dalam bentuk ijaroh mutahiyah bitamlik atau IMBT. Yang kedua, sikhat akad ijaroh. Dapat dilihat dari video praktik kami tersebut bahwa akad dinyatakan secara jelas dan dilakukan secara lisan sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 112. Yang ketiga, manfaat dan waktu sewa. Dapat dilihat dari video praktik kami bahwa barang yang dibutuhkan nasabah, manfaatnya dibenarkan secara syariah dan jelas, dan itu sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 112. Yang keempat, ketentuan ujroh. Bisa dilihat dari video praktik kami bahwa ujroh berupa barang, yaitu mobil, dan dengan kualitas dan kuantitas yang jelas dan dibayar secara bertahap, itu sesuai dengan DSN MUI nomor 112. Fatwa nomor 9 DSN MUI tahun 2000, rukun dan syarat ijaroh. Yang pertama adalah sikhat ijaroh, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan kedua belah pihak yang berakad, baik verbal atau bentuk lainnya. Yang kedua adalah pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa, yaitu bank, dan penyewa adalah nasabah. Yang ketiga adalah objek akad ijaroh, meliputi manfaat dan sewa, serta manfaat dan upah. Ketentuan objek ijaroh. 1. Objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, manfaat barang dan jasa bersifat yang diperbolehkan atau tidak haram. Yang ketiga, spesifikasi harus dinyatakan dengan jelas. Yang keempat adalah sewa atau upah yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Yang kelima, fleksibiliti dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran, waktu, tempat, dan jarak. Selanjutnya ada kewajiban bank dan nasabah. Untuk bank, yang pertama, bank wajib menyediakan barang. Yang kedua, bank menanggung biaya pemeliharaan. Yang ketiga, bank menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Nasabah yang pertama membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai dengan kontrak. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan. Yang ketiga, jika barang rusak bukan karena kelalaian, maka tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan. Yang terakhir, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dan terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan di Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa DSN MUI nomor 27, Fatwa tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Pertama, ketentuan umum. Akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah
dalam Ijarah Fatwa DSN nomor 9 DSN MUI 4 2000. Berlaku pula dalam Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik. 2. Perjanjian untuk melakukan Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Ketiga, perjanjian untuk melakukan akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik bisa disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Kedua, ketentuan tentang IMBT. 1. Pihak yang melakukan IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli ataupun pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya. Analisis kesesuaian produk IMBT dengan Fatwa DSN MUI nomor 27 dan PUJK. 1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam ijarah Fatwa nomor 9 sesuai dengan DSN MUI maka berlaku juga pula dalam akad IMBT. Yang kedua, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara bank syariah sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa, maka hal ini sesuai dengan DSN MUI dan PUJK. Yang ketiga, hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah dilaksanakan sebelumnya dan disepakati dalam perjanjian kontrak atau akad, maka sesuai dengan DSN MUI dan PUJK. Dan juga sudah sesuai dengan PUJK, kepemilikan objek dilakukan ketika jangka waktu sudah berakhir. Analisis penerapan akad IMBT berdasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 56. Dalam video praktik kami belum terjadi review ujroh, dan jika nanti terjadi review ujroh maka harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 56.